Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat rahmat kasih sayang Allah dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka menuntut ilmu din, ilmu agama, yang mana ketika kita benar-benar lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mengamalkannya, maka insya-Allah ta'ala kita akan selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang kokoh di atas sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita benar-benar mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita akan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berusaha mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk yang lain, bukan jalan yang lain. Maka kita cukupkan diri kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian kita juga berhenti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhenti. Kita sudah dicukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah-tambahi lagi dan jangan dikurang-kurangi lagi. Insyaallah kita ya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti biasanya kita akan bahas seputar masalah fikih merujuk kepada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau, yang mana insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang baru, bab yang baru, yang mana ya diberi judul oleh beliau di sini dengan judul Babun fi Ahkamil Ghusl, yaitu bab tentang hukum-hukum seputar mandi. Tentunya yang bakal kita bahas di sini bukan mandi biasa, yaitu mandi besar, mandi wajib, mandi janabah. Ya, karena ada perbedaan di antara mandi biasa dengan mandi ini. Di mana letak perbedaannya? Yaitu pada niat. Ketika seseorang tidak berniat, maka dinilai sebagai mandi kebiasaan, mandi biasa saja. Karena ya kita juga diajarkan oleh agama kita untuk hidup bersih. Ya, diajarkan kita untuk membersihkan diri kita, mandi. Tapi subhanallah ketika di situ ada niat untuk mandi janabah, mandi wajib, ya mandi besar, maka barulah ternilai ibadah. Itulah perbedaan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya, kita tahu bahwasanya mandi ini kebiasaan kita, tapi ketika kita junub atau karena masalah yang lain, kemudian kita berniat, maka ini ternilai sebagai ibadah karena adanya niat di situ. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan, "Arafta mimma sabaq," ya, Anda telah mengetahui dari pelajaran sebelumnya, ahkam at-taharati min al-hadath al-asghar, hukum-hukum ya tentang bersuci dari hadas kecil, wa nawaqidhaha. Begitu juga kita sudah membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Jadi subhanallah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala,
ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil, begitu juga tentang perusak-perusak atau pembatal-pembatal wudu. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan di sini, fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-taharati minal hadatsil akbar. Kemudian beliau mengatakan, maka perlu Anda mengetahui hukum-hukum ya seputar bersuci dari hadas besar. Karena bersuci dari hadas kecil sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana tata caranya bersuci dari hadas besar, insyaallah akan kita bahas. Baik, kemudian di sini disebut oleh Syekh Shalih Al Fauzan, janabatan kana aw haidan aw nifasan. Beliau mengatakan di sini, baik itu karena junub ataupun karena haid ataupun karena nifas ya. Ibu yang melahirkan, mengeluarkan darah nifas. Jadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di sini, ya kita perlu mengetahui bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar, baik itu karena junub ya. Junub ini bisa dikarenakan melakukan hubungan suami istri atau jima, atau karena mimpi ya, atau ihtilam, mimpi basah. Begitu juga bisa saja dikarenakan haid ataupun nifas. Maka diwajibkan untuk mandi. Wa hadhihi at-taharatu tusamma bil ghusl. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, bersuci yang seperti ini ya disebut dengan al-ghuslu atau disebut dengan mandi. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh beliau, wa huwa, yaitu yang dimaksud mandi di sini isti'malul ma'i fi jami'il badan, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh ala sifatin makhsusatin, dengan sifat tertentu, dengan sifat khusus, ya'ti bayanuha, akan datang penjelasannya insyaallah ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, mengatakan di sini, wad dalilu ala wujubihi, adapun dalil akan wajibnya mandi junub, mandi janabah atau disebut dengan al-ghuslu, qaulullah taala, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, tepatnya pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dengan tegas Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban, kalau seandainya kalian dalam keadaan junub ya, fattahharu, maka hendaknya kalian bersuci, maka hendaknya kalian mandi, kata Allah tabaraka wa taala. Ini dalilnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang muslim perlu memperhatikan perkara-perkara seperti ini, karena kita ya melakukan sesuatu ibadah yang mana ada di antara ibadah-ibadah tersebut diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Sehingga kalau seandainya kita tidak tahu tentang perkara-perkara semacam ini, bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang disyaratkan harus bersuci, terutama seperti ibadah yang paling utama dalam Islam, yang merupakan tiang agama Islam ini, yaitu salat. Jadi jangan sampai kita nanti memiliki hadas besar kemudian langsung salat. Kita mesti bersuci terlebih dahulu. Bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar? Yaitu dengan cara al-ghuslu, dengan cara mandi. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas. Nah, kemudian disebutkan di sini dalam kitab ini, kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, wa qad dzakaru anna al-ghusla min al-janabati, ya bahwasanya sungguh para ulama kita telah menyebutkan annal ghusla minal janabati, bahwasanya mandi ya dari junub, kana ma'mulan bihi fil jahiliyah, itu sudah ada, biasa digunakan sejak zaman jahiliyah. Kenapa orang-orang di zaman jahiliyah melakukannya? Maka disebutkan, dijelaskan di sini, wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya mandi ini merupakan ya sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada ya ajaran mandi janabah ya atau mandi junub
Ya, sehingga disebutkan di sini wahwa min baqaya din Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Wajar jadi di zaman jahiliyah sudah ada, karena ini merupakan sisa-sisa, ya, merupakan sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang tata cara mandi janabah, mandi junub sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di sini terlebih dahulu oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang, ya, 6 penyebab seseorang wajib mandi. Ya, disebutkan di sini oleh beliau, wa mujibatul ghusli sittatu asya. Ada 6 penyebab seseorang wajib mandi junub, ya. Idza hasala wahidun minha, kalau seandainya terjadi salah satu dari 6 hal yang nanti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wajaba 'alal muslim al-ightisal, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Jadi mandi ini, Pak, bukan karena junub saja. Ada perkara-perkara lain yang menyebabkan seorang muslim itu mesti mandi. Nah, apa saja? Nah, di sini akan kita jelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, disampaikan oleh para pendahulu kita, disampaikan oleh, ya, fuqaha, orang-orang yang ahli dalam masalah agama, dalam masalah fikih, yang mana mereka merujuk kepada dalil, merujuk kepada nas-nas yang syar'i, dalil-dalil yang sahih, ya. Kemudian ketika mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka juga memahaminya sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh. Nah, apa saja 6 penyebab seseorang, yaitu seorang muslim maksudnya, wajib melakukan mandi? Ahaduha, salah satunya, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi minadz-dzakari awil untha. Ini yang pertama. Yang pertama, keluarnya air mani dari tempat keluarnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau seandainya keluar air mani, baik laki-laki atau perempuan, maka wajib baginya untuk mandi junub, ya. Kemudian disebutkan di sini, imma an yakhruja fi halil yaqadha au halin naum. Bisa saja air mani itu keluar dalam keadaan orang tersebut sadar atau dalam keadaan ia sedang tidur. Jadi air mani ini bisa keluar dalam keadaan bangun, ya, ataupun dalam keadaan sedang tidur. Fa in kharaja fi halil yaqadha, kalau seandainya air mani tersebut keluar dalam keadaan orang tersebut sedang terbangun, sadar, lagi bangun, bukan lagi tidur, ishturita wujudul ladzati bi khurujiha. Ya, mohon maaf, ya. Jadi disebutkan di sini, ya, kalau seandainya air mani tersebut keluar dalam keadaan orang tersebut tidak sedang tidur, sadar, bangun, maka kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mohon maaf, ya, ishturita wujudu ladzati bi khurujihi. Dipersyaratkan harus keluar, harus timbul rasa nikmat ketika air tersebut keluar dari tempatnya. Fa in kharaja biduni ladzatin, kalau seandainya air mani tersebut keluar yang mana orang tersebut bangun, ya, bukan sedang tidur, tapi tidak ada rasa nikmat, ya, bisa dipahami di sini, Pak? Bisa, ya? Insyaallah. Mohon maaf, ya, karena masalah seperti ini harus kita bahas agar kita paham. Ini bukan vulgar jorok, bukan. Tapi namanya belajar agama, belajar fikih, ya, harus dibahas masalah seperti ini agar kita paham. Jadi disebutkan di sini bahwasanya air mani itu bisa keluar dalam keadaan orang tersebut bangun ataupun tidur. Ya, kalau seandainya orang tersebut keluar air maninya dalam kondisi dia bangun, bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar maksudnya, ishturita wujudul ladzati bi khurujihi, maka dipersyaratkan ketika keluar dia merasakan nikmat, ya. Fa in kharaja biduni ladzah, kalau seandainya air mani tersebut keluar tapi tidak ada rasa nikmat, lam yujibul ghusl, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Kenapa, Pak? Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kalladzi yakhruju bisababi maradin. Misalkan air mani tersebut keluar dalam keadaan orang tersebut memiliki penyakit, ya, au adami imsakin, atau dia tidak bisa menahan, tiba-tiba keluar sendiri
Jadi air mani itu tiba-tiba keluar dalam keadaan dia pun tidak sadar, tiba-tiba air mani itu keluar dikarenakan penyakit ya misalkan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak perlu dia mandi. Jadi intinya Pak, kalau orang tersebut sehat, pasti kalau dia dalam keadaan sadar, keluar air mani pasti ada rasa lezat ya. Tapi kalau seandainya dia sakit, maka dia akan merasakan. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu tidak diwajibkan untuk mandi, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Sulit kalau seandainya orang punya penyakit kayak gini, dikit-dikit dia harus mandi. Ya, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama kita ini mudah dan jangan dimudah-mudahkan. Jangan dipermudah. Allah sudah berikan kemudahan, jangan lagi dimudah-mudahkan. Jadi intinya kalau seandainya orang tersebut keluar air maninya dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar, maka pasti kalau dia sehat dia akan merasakan ladzah tadi, nikmat tadi. Kalau seandainya dia tidak merasakan hal tersebut, berarti dia sedang sakit. Yang mana dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit tiba-tiba keluar terus, maka tidak perlu dia mandi, tidak perlu dia mandi, tidak wajib mandi. Wa in kharaja fi halin naum, kalau seandainya air mani tersebut keluar dalam keadaan orang tersebut tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yang mana hal ini disebut dengan al-ihtilam atau mimpi basah ya. Wajabal ghuslu mutlaqa, maka wajib atasnya mandi secara mutlak. Maksudnya mau tidak mau orang tersebut harus mandi ya, li faqdi idrakihi, karena hilang kesadaran. Nah, jadi kalau seandainya ada orang tidur kemudian dia mimpi ya, mimpi jima, mimpi basah, kemudian keluar air maninya, maka wajib bagi dia untuk mandi ya, mutlak, harus, mesti dia mandi. Faqad la yash'uru bil ladzah, walaupun terkadang tidak terasa nikmat, tiba-tiba sudah keluar, dia bangun ternyata dia dapati ada air mani, maka disebutkan di sini, mohon maaf, fannaimu iza staiqadha, maka orang yang tidur apabila dia bangun wa wajada athar al-mani, kemudian dia mendapati ada bekas air mani, wajaba alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Jadi perlu bisa dipahami Pak ya. Jadi kalau seandainya orang tersebut tidur, dia bangun ada athar, ada bekas air mani, walaupun dalam mimpi tersebut dia terasa lezat ataupun tidak, tapi keluar air mani tersebut pas dia bangun, maka wajib baginya mandi. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa in ihtalama ya, dan jika dia mimpi walam yakhruj minhu mani, kemudian tidak keluar air mani, dia mimpi sebenarnya ya, dalam tidurnya dia mimpi ihtilam, dia mimpi melakukan jima ya, tapi tidak keluar air mani. Walam yajid lahu atharan, dan dia tidak mendapati bekas dari air mani tersebut, lam yajib alaihil ghuslu, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau seandainya orang tersebut tidur, pas dia bangun ya ada bekas air mani, walaupun dalam mimpinya tersebut dia tidak merasakan apa-apa, tetap mesti dia mandi. Baik dia merasakan kelezatan ataupun tidak, tetap dia wajib mandi. Tapi kalau seandainya dia mimpi, memang dia mimpi ya, akan tetapi ketika dia terbangun tidak terdapat asar sama sekali, bekas sama sekali, maka tidak wajib mandi. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, ats-tsani ya, penyebab yang kedua seorang diwajibkan untuk mandi. Nah, ini mohon maaf ya, karena pembahasan ini memang agak sedikit ini ya, perlu dibahas. Kalau tidak dibahas ya susah ya, tidak faham. Jadi mohon maaf kalau seandainya kata-katanya memang harus, namanya belajar agama seperti itu. Ya, oleh karena itu para sahabat baik laki-laki maupun perempuan, mereka bertanya dalam masalah seperti ini. Ya, kalau seandainya mereka tidak tahu. Kenapa? Karena ini ilmu. Ini adalah bagian dari agama. Kalau seandainya tidak seperti itu susah gitu, ya. Oleh karena itu salah seorang sahabat yang pernah mengatakan, penuntut ilmu itu harus ya lisanun saul, qalbun aqul. Itu banyak bertanya, maksudnya ketika dia tidak tahu, kemudian juga banyak berpikir, sering berpikir. Bukan berarti pertanyaan yang tidak bermanfaat ya. Misalkan untuk ngetes ustadznya, atau misalkan memang dasaran dia pengen cari apalah misalkan ya.
tujuannya bukan bertanya, tujuannya bukan mencari ilmu, itu beda. Tapi kalau seandainya memang dia tidak tahu, maka dia harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya ya kepada orang yang berilmu kalau seandainya kita tidak tahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsani, yang kedua, min mujibatil ghusl, yang mewajibkan seorang muslim mandi, yang kedua, mohon maaf, ilajul dzakari fil farji, yaitu terjadi penetrasi, mohon maaf, terjadi penetrasi yang mana kemaluan laki-laki pada saat itu sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan. Walau lam yahsul inzal, walaupun belum sampai ejakulasi, walaupun belum sampai keluar air mani, tapi sudah masuk kemaluan laki-laki tersebut kepada kemaluan wanita, maka tetap diwajibkan untuk mandi walaupun belum keluar air maninya, walaupun belum terjadi ejakulasi. Apa dalilnya? Lil hadits alladhi rawahu Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'ada baina syu'abihal arba'. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang di antara kamu duduk ya antara anggota badan wanita yang empat, thumma massal khitanul khitana, kemudian khitan menyentuh khitan, khitan bertemu khitan. Apa maksudnya? Maksudnya antara kemaluan ketemu dengan kemaluan, ya kemaluan laki-laki ketemu dengan kemaluan perempuan. Nah ini juga salah satu dalil bahwasanya perempuan juga dianjurkan untuk berkhitan, karena Nabi menyebutkan di sini thumma massal khitanul khitan, ya kemudian khitan ketemu dengan khitan, menyentuh khitan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib atasnya untuk mandi. Jadi Pak, ketika terjadi hubungan walaupun belum sampai, mohon maaf, ejakulasi, tetap diwajibkan untuk mandi kalau seandainya kemaluan laki-laki tersebut sudah masuk dan terjadi penetrasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di sini, fayajibul ghusl 'ala al-wati' wal mawtu'ah bil ilaj. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan diwajibkan mandi atas orang yang menyetubui dan orang yang disetubui. Maksudnya laki-laki dan perempuan melakukan jima bil ilaj, ya ketika terjadi penetrasi. Walau lam yahsul inzal, walaupun tidak sampai ejakulasi. Lihadzal hadis, dalilnya hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan di sini, walil ijma'i ahli ilm ala dzalik. Begitu juga dalam masalah ini ada ijma' para ulama, mereka sepakat bahwasanya dalam masalah seperti ini tetap wajib untuk mandi, ya walaupun tidak sampai keluar air mani. Kalau sudah terjadi penetrasi tetap wajib mandi. Yang jelas ya, pertama ada dalilnya tegas sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dengan gamblang disebutkan tadi, barusan kita sebutkan. Begitu juga yang kedua, di sini terdapat ijma', ya kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Kalau seandainya seorang muslim mengalami hal tersebut, maka wajib baginya untuk mandi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, min mujibatil ghusl, yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi, yang ketiga disebutkan dalam kitab ini, inda ta'ifatun minal ulama, ya. Akan tetapi Pak, di sini disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ini ya hanya sebagian pendapat para ulama yang ketiga ini. Kalau yang pertama, yang kedua itu merupakan kesepakatan para ulama, ya disepakati oleh para ulama karena dalilnya tegas. Nah, sedangkan yang ketiga ini ya diwajibkan untuk seorang muslim melakukan mandi, tapi di sebagian atau sebagian pendapat para ulama tidak sepakat ya para ulama dalam hal ini. Itu dalam masalah apa? Islamul kafir. Tentang orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam.
Apakah wajib baginya untuk mandi atau tidak? Ada silang pendapat, ada perselisihan pendapat di antara para fuqaha, di antara para ulama kita, di antara orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih, ya. Disebutkan di sini, fa idza aslama al-kafir, ya jika orang kafir masuk ke dalam agama Islam, wajaba alaihi al-ghusla, maka wajib baginya untuk mandi. Tentunya ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ba'dal ladzina aslamu an yaghtasila, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Akan tetapi disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa yara katsirun min ahli al-ilmi anna ightisalil kafir idza aslama mustahabbun. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sedangkan pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, pendapat kebanyakan para ulama menganggap bahwasanya mandi untuk orang yang baru masuk ke dalam agama Islam itu hanya dinilai mustahab, disukai, ya disunnahkan, walaysa biwajibin, dan bukanlah perkara yang wajib. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan orang yang baru masuk Islam, muallaf, itu tidak wajib mandi, tapi hanya sekedar mustahab. Kenapa? Ya, jumhurul ulama berpendapat seperti ini. Dalil jumhurul ulama kuat. Apa dalilnya? Mereka mengatakan li'annahu lam yunqal 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sesungguhnya tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Tidak selalu. Memang ada sebagian yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi, tapi itu tidak selalu. Tidak semua orang yang baru masuk Islam disuruh Nabi mandi. Kalau ada hadis yang tegas menyebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan setiap orang yang baru masuk Islam mesti mandi, baru hukumnya wajib. Tapi jumhurul ulama mengatakan tidak ada satu pun nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyuruh setiap orang yang baru masuk Islam wajib mandi. Ada sebagian yang disuruh oleh Nabi SAW untuk mandi, tapi sebagiannya tidak. Berarti tidak semuanya. Maka kata para ulama, jumhurul ulama mengatakan, menyebutkan di sini, fayuhmalul amru bihi 'alal istihbab. Jadi jelas kata beliau bahwa perintah di sini disebutkan dalam hadis sebuah perintah hukumnya mustahab atau sunnah, karena tidak semua orang yang masuk Islam disuruh Nabi untuk mandi, hanya sebagiannya saja. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah ba'da salat Isya kita lanjutkan pembahasan tentang mandi, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan jam'an bainal adillah. Jadi jumhurul ulama kenapa berpendapat bahwasanya orang yang baru masuk Islam hanya sunnah saja mandi, tidak wajib? Ya, jam'an bainal adillah, menyatukan di antara dalil-dalil. Ya, sebagian hadis Nabi memerintahkan sahabat untuk mandi yang baru masuk Islam, sebagian lagi tidak. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar mandi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan seorang muslim wajib untuk melakukan mandi. Tentunya yang pertama sudah kita bahas, yaitu khurujul mani, keluarnya air mani, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, ya, dikarenakan terjadinya penetrasi walaupun tidak sampai ejakulasi. Ketika sudah terjadi penetrasi, di saat ya terjadi hubungan suami istri jima, sudah terjadi penetrasi walaupun belum terjadi ejakulasi, ya air mani belum keluar, maka tetap diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian yang ketiga, ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah permasalahan yang mana di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
yaitu orang kafir yang dia masuk ke dalam agama Islam, apakah dia diwajibkan mandi atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang tersebut untuk mandi. Nah, sedangkan mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut tidaklah wajib, akan tetapi mustahab, adalah perkara yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan, ya, bukan perkara yang diwajibkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh semua orang yang masuk Islam untuk melakukan mandi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang sama, yaitu poin yang keempat, ya. Siapa saja orang yang diwajibkan mandi, ya. Ar-rabi' yang keempat, min mujibatil ghusl, yang mewajibkan seorang muslim mandi adalah al-maut, yaitu kematian. Fayajibu taghsilul mayyit, maka diwajibkan memandikan mayyit, ghaira syahid fil ma'rakah, kecuali kalau seandainya orang tersebut mati syahid di dalam peperangan. Ingat, mati syahid itu banyak macamnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati tenggelam syahid, kata Nabi. Kemudian membela hartanya syahid, kata Nabi. Sahibul hadam, orang yang tertimpa bangunan syahid, kata Nabi. Kemudian orang yang terbakar syahid juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah tidak dimandikan ini khusus bagi orang yang mati syahid fil ma'rakah, mati syahid di dalam peperangan. Sedangkan mati syahid yang lainnya, misalkan ya seperti yang tadi saya sebutkan, ya, orang yang misalkan tenggelam, kemudian sakit perut, ini juga termaksud orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, mati dalam keadaan syahid seperti ini maka tetap dimandikan. Yang tidak dimandikan hanya asy-syahidu fil ma'rakah, yaitu orang yang mati syahid di dalam peperangan. Orang yang mati syahid di dalam peperangan, fa innahu la yughassal, maka ia tidak perlu dimandikan. Wa tafasilu dzalika ta'ti fi ahkamil janaiz insyaallah. Nah, dalam masalah ini akan kita bahas secara detail ketika kita masuk ke pembahasan tentang, ya, pengurusan jenazah insyaallah taala. Jadi yang keempat itu orang yang meninggal dunia, maka wajib baginya untuk dimandikan. Kalau mandikan sendiri tidak bisa, jadi dimandikan. Wajib hukumnya untuk dimandikan, kecuali orang yang mati syahid di dalam medan pertempuran, medan perang, ya. Kemudian yang berikutnya al-khamis was-sadis, yang kelima dan yang keenam, min mujibatil ghusli, perkara yang mewajibkan seorang muslim wajib untuk mandi adalah al-haidu wan nifasu, yaitu wanita yang haid dan wanita yang nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika haid datang kepadamu, maksudnya kepada seorang wanita, fada'is salah, maka tinggalkanlah salat, karena wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza adbarat, dan jika haid tersebut telah selesai, kata Nabi SAW, faghsili ankid dam, maka hendaknya engkau mandi, kata Nabi SAW, ya, cuci bagian yang ada darah tersebut, mandi, thumma salli, kemudian salat. Begitu juga wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tepat pada surat Al-Baqarah ayat ke-222, fa idza tatahharna, dan apabila mereka telah suci. Apa maksudnya? Yakni, yaitu al-huyyadha yatatahharna bil ightisal, yaitu wanita yang haid, dia sucinya dengan cara mandi ba'da intiha'il haid, setelah haid itu usai. Jadi bukan berarti wanita ketika awal dia haid kemudian dia mandi dia sholat, tidak seperti itu, sampai haidnya itu sudah selesai. Karena inilah yang dialami oleh wanita, ya, bahwasanya para wanita mengalami haid, ya, sebulan itu pasti ada waktunya mereka mengalami haid. Dan waktunya itu berbeda-beda. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ya. Bahkan ada yang sampai 9 hari, berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing wanita tersebut. Jadi kapan mandinya? Setelah tidak keluar lagi, ya, darah haid tersebut. Tapi kalau seandainya darah tersebut keluar melebihi kebiasaan, terus saja keluar,
maka itu bukan disebut dengan darah haid, tapi istihadah, yaitu darah penyakit atau darah kotor. Nah, ketika mengalami hal seperti ini, maka ya tidak perlu mandi. Kalau seandainya wanita tersebut mengalami hal-hal semacam ini, ya, dia bersihkan kemudian dia sholat, ya. Misalkan seorang wanita sudah mengalami haid, waktu haidnya sudah selesai, tiba-tiba keluar lagi darah, dan darah itu tidak berhenti-berhenti, maka itu bukan darah haid, tapi darah kotor. Kalau darah kotor cukup dicuci kemudian langsung sholat, tidak masalah, karena itu bukan haid, tapi itu darah kotor. Ya, tapi kalau seandainya waktunya bertepatan dengan haid, maka dilihat dulu, ditunggu dulu, ya, dan tetap mandi. Kenapa? Kalau seandainya memang sesuai dengan waktu haidnya, maka dia mandi. Nah, misalkan masih keluar lagi, maka cukup dibersihkan kemudian sholat, karena itu bukan lagi darah haid. Karena darah haid itu sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut. Misalkan 5 hari, biasanya 5 hari terus. Ya, walaupun misalkan berganti paling 1 hari, ya, tidak sampai 30 hari misalkan keluar. Nah, ini penyakit, ya, harus diobati dan tidak perlu lagi mandi. Cukup dia bersihkan kemudian dia sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang syarat sahnya mandi. Ya, syarat sahnya mandi itu cuma satu, yaitu niat. Inilah pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Ketika seorang mandi tanpa niat, maka dihitung mandi kebiasaan. Tapi ketika dia berniat, baru dikatakan mandinya junub, ya, sesuai, ya. Boleh dia melakukan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan dengan bersuci, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat orang tersebut. Jadi kalau seandainya ada seorang yang dia berhadas besar, kemudian dia mandi tapi dia tidak berniat, maka tidak dihitung sebagai mandi junub. Tetap dia tidak boleh melakukan sholat sampai dia mengulangi mandinya kemudian berniat di awalnya. Jadi syarat sahnya mandi adalah niat. Sedangkan rukun mandi atau wajib mandi itu cuma satu, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, cukup. Jadi ketika seorang berniat kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka sah mandinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yufidul ma'a ala jasadihi kulli, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke seluruh tubuh beliau, ya, sampai mengenai rambut dan kulit beliau. Jadi begitu cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan, hadza ta'kid, ini adalah penegasan, penguat, ya, yadullu ala annahu ammama jami'a jasadi. Hadis ini merupakan penguat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, kulitnya dan juga rambutnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Jadi banyak dalilnya yang menjelaskan bahwasanya, ya, wajib mandi atau rukun mandi itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, begitu juga hadis yang datang dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kami pernah memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amma ana fa akhudhu mil'a kaffi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengambil 2 telapak tangan saya, salatan, 3 kali, fa asubbu ala ra'si. Kemudian aku guyurkan air tersebut di kepalaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ufiduhu ba'da ala sa'iri jasadi. Kemudian setelah itu baru aku guyurkan semua air ke seluruh tubuhku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwasanya derajat hadis ini sahih. Begitu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mengguyurkan air ke seluruh tubuh mengenai kulit dan rambut merupakan rukun atau wajib mandi adalah hadis yang datang dari Ummu Salamah.
ketika Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi junub, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan ya dicuci dulu ya kepala sampai 3 kali, thumma tufidina alaikil ma, kemudian hendaknya engkau guyurkan air tersebut ke seluruh tubuhmu, fatathurin, maka setelah itu engkau suci, kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Jadi kalau seandainya 2 hal ini dipenuhi, yang pertama syarat sah mandi yaitu apa tadi? Niat. Kemudian rukun atau wajib mandi yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka mandinya sudah sah ya. Nah, adapun kata para ulama, menurut jumhurul ulama, misalkan seperti madmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air, dimasukkan ke dalam hidung, kemudian seperti ad-dalk. Ad-dalk itu menggosok-gosok badan. Maka ini menurut pendapat jumhurul ulama, ya mayoritas ulama, ini hanya disunnahkan, tidak wajib. Nah, sedangkan tata cara mandi secara sempurna, ini disebutkan di dalam 2 hadis. Yang pertama hadis yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang datang dari Maimunah, yang mana dua-duanya merupakan istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama ini saya sebutkan bagaimana tata cara mandi sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya seperti ini, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ightasala minal janabati, kalau apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub ya, bada'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai faghasala yadayhi, dengan mencuci kedua telapak tangan beliau ya. Thumma yatawadda kama yatawadda lis-salah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu ketika salat. Nah, begini ya tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya ya, dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya ke dalam air, fayukhallilu biha usul sya'rihi ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela rambutnya sampai mengenai kulit rambut beliau. Thumma yasubbu ala ra'si 3 ghurafin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mengambil air ya, kemudian menyiram kepalanya sebanyak 3 kali ciduk ya, biyadaihi, dengan kedua tangan beliau. Thumma yufidul ma'a ala jildihi kullih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air tersebut ke seluruh kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Simpel atau tidak? Mudah berarti tata cara mandi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begini juga sebenarnya tata cara mandi jenazah. Jadi ketika kita memandikan jenazah itu sama ya, dan dijelaskan hal ini oleh para ulama. Jadi awalnya Nabi mencuci kedua tangannya, kedua telapak tangannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu beliau ketika beliau hendak salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian beliau sela-sela ya, beliau menyela-nyela rambut beliau sampai ke kulit rambut, kemudian Nabi menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu Nabi mengguyur air ke seluruh tubuh beliau ya, sehingga mengenai seluruh kulit beliau. Beginilah kira-kira tata cara mandi junub yang sempurna ya, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana hadis yang kedua ini adalah hadis yang datang dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis ini, Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapanya Nabi? Sepupunya Nabi, anak paman Nabi Al-Abbas. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, qalat Maimunah, Maimunah pernah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an,
Kata Maimunah istri Nabi, aku pernah meletakkan air untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghtasilu bihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan air tersebut. Fa afragha ala yadayhi, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air pada kedua tangannya. Fa ghasalahuma marratain aw thalathan. Kemudian Nabi pun mencuci kedua tangannya dua kali atau 3 kali, kata Maimunah. Thumma afragha biyamini ala shimalihi. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Jadi ya disebutkan di sini ya awalnya Nabi SAW juga sama seperti hadis yang pertama, mencuci kedua tangannya. Ya disebutkan di sini 2 kali atau 3 kali dicuci oleh Nabi kedua tangannya. Kemudian Nabi SAW ya mengambil air dengan tangan kanan, kemudian dituangkan ke tangan kiri. Kenapa dituangkan ke tangan kiri? Karena selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi, faghasala madhakirahu. Ya, faghasala madhakirahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluannya. Jadi kalau kita mencuci kemaluan kita, jangan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri, ya. Karena disebutkan dalam hadis ya, kana yu'jibuhu tayammun, bahwasanya Nabi SAW itu suka mendahului yang kanan ya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Ya ketika Nabi SAW menggunakan sandal, bersisir, ya kemudian juga ketika Nabi SAW bersuci, begitu juga kalau seandainya Nabi SAW melakukan perkara yang baik-baik. Ya contohnya makan. Nabi makan disebutkan dalam hadis yang menggunakan tangan kanan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya yaitu makan dengan tangan kanan. Tapi ketika mencuci kemaluan, Nabi mencucinya dengan tangan kirinya. Nah setelah Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, thumma dallaka yadahu bil ard. Kemudian Nabi SAW menggosok-gosok tangan kirinya tersebut di tanah. Ya kalau sekarang kita mungkin dengan sabun ya. Nah itu boleh ya. Karena waktu itu ya tidak seperti di zaman sekarang. Tentunya kalau seandainya memang tidak ada sabun ya boleh tanah. Karena tanah ini suci ya. Suci, bersih. Setelah Nabi SAW menggosok-gosok tangan kirinya dengan tanah tersebut ya, barulah Nabi SAW thumma madha. Kemudian Nabi SAW kumur. Wastansyaqa. Kemudian Nabi SAW menghirup ya air ke dalam hidungnya. Thumma ghasala wajahahu. Kemudian Nabi SAW pun mencuci wajahnya. Wa yadayhi, kedua tangannya. Thumma ghasala ra'sahu thalathan. Kemudian Nabi SAW pun yang membasuh kepalanya 3 kali ya. Thumma afragha ala jasadihi. Kemudian Nabi SAW menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Nah jadi intinya Pak, kalau kita lihat di sini apa perbedaannya? Tidak ada perbedaannya, cuma di sini Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kiri, kemudian Nabi cuci tangan kirinya tersebut, kemudian setelah itu madha wastansyaqa, itu wudu maksudnya. Jadi Nabi itu berwudu, cuma perbedaannya Nabi tidak langsung mencuci kaki. Ingat, Nabi berwudu seperti biasa, seperti hadis yang pertama tadi, tapi setelah itu Nabi tidak langsung mencuci kaki, justru Nabi SAW menuangkan air ke seluruh tubuhnya, ya. Diguyurkan air tersebut ke seluruh tubuh Nabi, kulit dan juga rambut. Thumma tanaha min maqamihi. Kemudian Nabi bergeser dikit dari tempatnya, bergeser dari tempat beliau. Faghasala qadamai. Baru Nabi SAW mencuci kedua kakinya. Jadi bedanya di situ saja. Boleh langsung kita selesaikan wudhu kita sampai kaki, baru kita mandi, atau kakinya nanti di akhir, ya. Wudhu seperti biasa, kemudian kita guyurkan air ke seluruh tubuh, bergeser sedikit, kemudian cuci kedua kaki kita. Intinya sama saja, hampir sama saja. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, kepada Allah SWT saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir saya minta maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan juga tentunya dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.